Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdih wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah jalla jalaluh wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin wa ahlaha finnar. Saudara-saudariku kaum muslimin yang berbahagia, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua. Yang pertama-tama, hendaknya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, yang dimana kenikmatan tersebut masih bisa memberikan kesempatan, menggerakkan hati kita untuk menghadiri majelis-majelis ilmu, untuk menghadiri taman di antara taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala, duduk di sebuah rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, salat beserta salam semoga senantiasa tersampaikan kepada baginda kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian salat beserta salam juga semoga senantiasa tersampaikan kepada keluarga-keluarga beliau yang beriman, kepada istri-istri beliau, kepada para sahabat-sahabat beliau yang senantiasa istiqomah membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga semoga tersampaikan kepada para pengikut beliau yang senantiasa berjalan di atas jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Saudara-saudariku kaum muslimin, alhamdulillah di hari Jumat ini yang Masya Allah cuacanya cerah, tumbuhan-tumbuhan menghijau, dengan lantaran sebab Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kebutuhan-kebutuhan manusia yang mungkin selama ini kita nanti-nanti, yaitu kebutuhan contohnya air. Alhamdulillah Allah masih bisa memberikan, dan Allah pun masih memberikan kenikmatan tersebut kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang berada di muka bumi. Oleh sebab itu, kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan lantaran kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menambahnya. Dan sebaliknya, jika kita kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut, bahwa
Allah di sana mengatakan adabku sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu bagi orang-orang yang dia ingkar terhadap kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwani fiddin, a'azinallahu wa iyyakum. Pembahasan kita kemarin sampai di mana, Ustaz? Terakhir. Di alasan yang keberapa? Membahas tentang kitab Al-Firqatun Najiyah wa Ta'ifah Al-Mansurah. Yang ke-10 ya kalau tidak salah. Sekarang 11. Baik. Kita lanjutkan bahasan kita pada siang hari ini, yaitu dengan alasan kenapa Ahlus Sunnah wal Jamaah dinamakan dengan juga Al-Firqatun Najiyah, atau kenapa orang-orang yang dia mengikuti jalan beragamanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya yang sesuai dengan pemahaman para salafus soleh, pemahaman para pendahulu-pendahulu yang soleh. Di sana alasan yang ke-11 adalah yaitu mereka golongan yang senantiasa mengingkari peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh manusia. Yang ke-11 adalah mereka adalah golongan yang mengingkari peraturan atau perundang-undangan yang dibuat oleh manusia. Tidak sampai di situ. Yang dimana perundangan-perundangan tersebut atau peraturan-peraturan tersebut, khususnya yang dibuat oleh basyariyah atau dibuat oleh manusia, yang harus diingkari adalah yang menyelisihi hukum-hukum Islam. Peraturan-peraturan yang harus diingkari oleh manusia yaitu yang dia menyelisihi syariat-syariat Islam, yang dia tidak sejalan dengan apa yang syariat mau. Mungkin contohnya gampangnya seperti ini. Ada sebuah undang-undang yang mengatakan bahwa, atau peraturan-peraturan yang mengatakan bahwa masyarakat saya, mungkin di salah satu pemimpin daerah ataupun pemimpin lembaga, pengikut-pengikut saya atau anak-anak buah saya harus mengikuti peraturan-peraturan yang saya buat. Contoh peraturan 1, perempuan yang mengikuti saya atau bergabung dalam lembaga saya, dia harus tidak berkerudung. Ada di salah satu instansi yang dia tidak membolehkan kaum wanita untuk memakai jilbab. Nah, maka itu kewajiban bagi kita adalah untuk mengingkari peraturan tersebut. Karena apa? Berjilbab merupakan sebuah kewajiban bagi perempuan. Berjilbab di sana bukan jilbab yang hanya sekedar menutup kepala, bukan jilbab yang dimana dililitkan di leher. Kemudian, masya Allah, naudzubillah min dzalik, dia menampakkan badan dia, namun kepalanya ditutup, sama saja. Atau berpakaian-pakaian yang ketat, tapi dia berjilbab. Yang penting kan aku berjilbab. Nah, maka statement-statement yang seperti ini tidak layak untuk kita ikuti. Atau peraturan-peraturan yang semacam ini harus kita hindari. Kalau kita mau masuk ke dalam kategori apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Atau nama lainnya adalah Al-Firqatun Najiyah, yaitu mereka mengingkari undang-undang qawanina. Qawanina itu artinya undang-undang yang dibuat oleh manusia, yang tentunya tadi apa? Menyelisihi hukum-hukum Islam.
Baik. Kemudian yang ke-12, kenapa dinamakan dengan al-firqatun najiyah atau kenapa dinamakan dengan golongan yang selamat? Alasan di sini penulis mengatakan tad'u muslimina jami'an ila jihadi fi sabilillahi. Kata beliau, mereka yang dinamakan dengan al-firqatun najiyah adalah yang senantiasa menyeru atau berdakwah kepada kaum muslimin keseluruhan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Untuk menyeru berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala itu banyak cara, banyak metode, banyak wasilah-wasilah yang dimana kita bisa mengajak kaum muslimin untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya mungkin kita membuat suatu lembaga atau kita membantu suatu lembaga di dalam mewujudkan sebuah majelis ilmu. Karena majelis ilmu di sana dia membahas tentang kalamullah dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana menuntut ilmu juga termasuk jihad fisabilillah. Walaupun di sana puncak dari jihad adalah apa? Berperang, menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala di jalannya. Di antara jihad di sini bisa dikatakan apa? Menuntut ilmu. Menuntut ilmu juga bisa dikatakan dengan jihad fisabilillah. Karena dengan jihad menuntut ilmu tersebut, kita bisa menguasai jihad-jihad yang lain. Contohnya mungkin kalau kita tidak berilmu, mungkin kita tahu-tahu tidak sama sekali mempelajari mungkin tentang ilmu memegang pedang atau ilmu menembak. Tahu-tahu kita turun ikut berperang. Nah, maka kalau salah penggunaan, ya mungkin di sana bisa melukai diri mereka sendiri atau bahkan ya tidak berguna alat yang dia pegang. Nah, maka menuntut ilmu adalah sebuah jihad fisabilillah juga. Jihad yang dimana berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya menuntut ilmu di sini yang paling utama adalah menuntut ilmu agama. Karena modal kita untuk selamat di dunia dan di akhirat adalah kita belajar tentang ilmu agama yang tentunya di sana apa? Sumbernya yang jelas dari Al-Qur'an dan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kemudian dipahami oleh atau diambil dari pemahaman para salafus soleh. Makanya kita tidak boleh di dalam beragama hanya sekedar tiru meniru. Tidak boleh beragama hanya sekedar melihat. Nah, maka kita harus mencari tahu sumbernya. Kira-kira yang kita lihat, yang kita dengar itu bagus enggak? Kira-kira sesuai dengan apa yang dimau oleh syariat Islam enggak? Kalau misalnya tidak diperkenankan oleh syariat, ya kita harus tinggalkan. Walaupun perbuatan tersebut perbuatan yang dimana masyhur di kalangan para kaum muslimin. Nah, di sini menunjukkan bahwa kewajiban kita untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala di antaranya apa? Menuntut ilmu agama. Karena di sana Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu agama itu merupakan sebuah kewajiban ala kulli muslim, terhadap atau kepada semua kaum muslimin. Nah, ilmu di sini yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah ilmu agama. Adapun ilmu dunia, ya kita diperbolehkan dan bahkan sampai ke derajat wajib. Kalau misalnya ilmu tentang dunia tersebut bisa memberikan kemulusan di dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin salah satu contohnya apa? Belajar matematika. Belajar matematika itu ilmu duniawi.
Dulu zaman Nabi SAW tidak ada takaran-takaran, mungkin contohnya sekilo, 2 kilo, atau 1 on, 2 on, tidak ada. Adanya 1 mud, 2 mud, atau 1 kulah, atau yang lainnya. Nah maka kalau kita tidak belajar tentang ilmu matematika, ya kita buta tentang hitung-hitungan. Mungkin kalau di dalam ilmu fikih, di sana ada bab mawaris atau faraid. Nah di sana memerlukan ketangkasan di dalam menghitung, karena yang di sana dihitung adalah tentang harta ataupun yang ditinggalkan oleh si mayit. Kemudian di sana juga diperlukan di bab zakat mal. Di sana ada zakat dinar, kemudian ada zakat dirham, ada zakat hasil tani, dan zakat-zakat yang lainnya. Nah maka kalau kita tidak bisa atau tidak belajar tentang ilmu matematika, ya kita tahu dari mana tentang perhitungan tersebut. Nah maka di sini bisa dikatakan kita juga belajar tentang ilmu dunia wajib apabila ilmu-ilmu tersebut memiliki kesinambungan ataupun memiliki pengaruh besar terhadap tegaknya ajaran Islam. Itu yang ke-12. Nah, kita lanjutkan. Di situ ada, dan dia wajib ala kulli muslimin, dan menyeru kepada jihad fisabilillah, yaitu merupakan sebuah kewajiban bagi setiap muslim. Tentunya yang sesuai dengan kekuatan ataupun kemampuan. Maka di sini jihad itu wajib bagi seorang muslim, yang dimana kewajiban tersebut dibebani terhadap dia atau kepada dia, itu yang jelas harus memenuhi semuanya syarat-syarat yang dijadikan syarat di dalam berjihad. Mungkin diantaranya adalah kekuatannya, dia mampu secara fisik. Kalau pun kita berjihad harus menghunuskan pedang atau berbaku tembak dengan kafir mungkin. Nah kita harus kuat, maksudnya kita harus sehat, tidak dalam kondisi sakit. Nah kita baru boleh diturunkan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan juga sesuai dengan kemampuan. Kalau kita tidak mampu mungkin dari segi harta yang kita tinggalkan mungkin istri, anak, orang tua. Nah, kalau misalnya kita tidak mampu dalam hal seperti ini, ya mungkin kita hanya bisa membantu dari separuh atau sebagian dari harta kita untuk dijadikan mungkin bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan kaum muslimin ataupun para pasukan tentara yang berjihad menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin salah satu contohnya pada saat ini kita tidak bisa turun ke tanah suci yang dimana di sana diserang habis-habisan oleh Zionis Yahudi. Nah, kita tidak diizinkan atau belum secara resmi presiden atau kepala negara kita mengumumkan bahwa ayo kaum muslimin kita berperang di Palestina. Nah kalau tidak ada mandat yang seperti ini, kita tidak boleh untuk berjihad di sana. Kita tidak boleh baku tembak, kita tidak boleh ikut berperang di sana. Karena pemimpin kita tidak atau belum mengizinkan perkara tersebut. Namun dengan cara apa kita membela? Mungkin dengan kita menyumbangkan separuh atau sebagian harta kita untuk memberikan kontribusi terhadap peperangan di Palestina. Nah maka ini sudah termasuk dari bentuk rasa peduli atau dukungan kita terhadap kaum muslimin yang membela kalimat Allah Subhanahu wa taala di kota tersebut. Baik. Kemudian di situ penulis membagi sebuah jihad itu ada 3. Jihad yang pertama adalah bilisani wal qalam.
Jihad yang pertama adalah dengan lisan dan tulisan, yaitu dengan cara apa? Kalau dengan lisan, dengan cara mendakwahkan atau berdakwah kepada kaum muslimin. Nah, ini adalah merupakan suatu jihad. Jihad dengan lisan. Ataupun dengan tulisan, mungkin kita membuat sebuah makalah. Makalah tersebut kita terbitkan, dijadikan sebagai buletin atau majalah. Kemudian kita sebarluaskan kepada kaum muslimin. Nah, ini juga termasuk dalam kategori apa? Jihad yang berada pada tulisan. Adapun dengan lisan, kita bisa berbicara, mungkin kita saling menasehati satu dengan yang satu, atau kita juga berbicara di atas podium, nah, atau dengan cara yang lain. Namun di sana apa? Menunjukkan bahwa jihad itu banyak jalan, dari lisan, tulisan, kemudian kontak fisik, dan cara yang lain itu banyak. Nah, maka di sana kita ambil yang paling mudahnya untuk saat ini. Kita berjihad dengan apa? Dengan lisan. Mungkin kita menasehati saudara kita sesama muslim, mungkin yang celananya masih menjulur di bawah mata kaki, kita nasihati, akhi, mohon untuk celananya dinaikkan, karena Nabi SAW bersabda bahwa kita dilarang untuk menjulurkan pakaian sampai di bawah mata kaki, karena ancamannya apa? Nanti terletak di neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka ini sebuah bentuk nasihat, dan kita juga bisa dikatakan sebagai berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya dengan lisan. Berdakwah itu tidak harus dengan berbicara dengan di atas podium, di halayak umum, kemudian harus mendengarkan dia, tidak perlu. Mungkin dengan cara apa? Kalau tulisan, kita membuat status. Sekarang media sosial banyak memberikan penunjang untuk berdakwah. Mungkin kita membuat status WA, mungkin contohnya satu hari satu status. Mungkin yang pertama berkenaan dengan niat, kemudian berkenaan dengan sholat, zakat, terus dan yang lainnya. Nah, ini juga bisa dikatakan dengan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya kita di era yang dimana serba modern ini, ya kita harus memanfaatkan kecanggihan-kecanggihan tersebut. Dan ini adalah sebuah peluang bagi kita, sebuah peluang di mana kita tidak perlu atau belum saatnya kita turun untuk berjihad, menghunuskan pedang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin jihad kita pada saat ini dengan apa? Dengan lisan maupun tulisan. Kemudian jihad yang kedua, adalah menginfakkan harta atau mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk penyebaran dan perluasan ajaran Islam. Nah, jihad di sini yang kedua dikatakan apa? Menginfakkan atau mengeluarkan sebagian harta kita, atau bahkan bisa seluruhnya. Mungkin kita mencontoh Abu Bakar As-Siddiq, yang dimana dia ketika berinfak atau bersedekah, semua hartanya dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita mengeluarkan harta untuk berinfak atau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah dikatakan sebagai jihad dengan harta. Yaitu untuk apa? Ala nasril Islam, untuk penegaan atau meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, contohnya tadi kita menyumbang sebagian harta kita kumpulkan di suatu lembaga, kemudian lembaga tersebut memberikan donasi tersebut kepada
pihak-pihak yang membutuhkan untuk apa? Penegakan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk saat ini contohnya di Palestina tadi. Yang dimana di sana membutuhkan bantuan kekuatan-kekuatan dari kaum muslimin yang berada di belahan dunia. Ya, kalau kita belum mampu untuk turun ke sana, ya kita harta saja. Cukup dengan harta, dan yang terkuatnya adalah doa. Supaya apa? Supaya Zionis-Zionis yang menyerbu, membombardir kaum muslimin di Palestina supaya segera dihancurkan, supaya segera dibebaskan dari jeratan-jeratan mereka. Mungkin kalau kita belum mampu dengan harta, ya kita dengan berdoa. Nah, maka ini sudah dikatakan dengan jihad bil mal, yaitu mengeluarkan walaupun 1.000 rupiah. Kalau kita tidak punya mungkin 5.000, kita infakkan 2.000 atau 1.000, ya tidak masalah. Mungkin dari uang 1.000 tersebut bisa memberikan atau mencukupi kebutuhan-kebutuhan dari segi makanan ataupun minuman yang dibutuhkan oleh para mujahidin. Nah, maka di sana bisa dikatakan dengan sebagai apa? Jihad bil mal. Nah, insya Allah harta tersebut tidak akan sia-sia. Allah akan terus memberikan pahala kepada dia walaupun dia sudah meninggal dan ditanam di tanah atau dikuburkan di alam kubur. Maka ini tidak memberikan efek yang buruk kalau kita bersedekah atau menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun apa? Akan memberikan efek baik. Mungkin rezeki kita akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkali-kali lipat. Walaupun tidak langsung dengan secara harta. Kita berinfak mungkin 1 minggu kita memiliki planning. Yang belakang itu buka pasar. Mungkin selama 1 minggu sekali kita membuat acara untuk memberikan makan 10 orang miskin mungkin. Ya, walaupun di sana lauknya tidak enak, mungkin hanya sekedar oseng mie dan tempe atau dikasih 1 gorengan bakwan gitu. Nah, tidak masalah. Nah, mungkin dengan harta tersebut, kalaupun kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mungkin secara harta kita tidak dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala mengalihkan rezeki yang dikasih terhadap dia itu mungkin dengan cara apa? Diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk senantiasa berbuat baik, diberikan keistiqomahan. Nah, maka ini adalah merupakan sebuah bentuk balasan dari Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan baik kita. Jadi perbuatan baik kita itu tidak harus dibalas dengan apa yang kita lakukan. Contohnya tadi kita mungkin berinfak 10.000, harus balik juga 10.000 atau 20.000. Tidak. Namun di sana tentu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki balasan tersebut dengan memberikan kesehatan, ya alhamdulillah. Karena kesehatan itu sangat mahal. Ya, mungkin contohnya saudara kita yang mungkin pernafasannya terganggu contohnya. Mungkin sebulan sekali dia harus cek paru-paru, kemudian dia harus dioksigen. Nah, oksigen ini harganya berapa? Sedangkan kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah oksigen yang kita bisa hirup dengan borosnya. Nah, itu tanpa sepeser pun kita membayar. Berbeda dengan yang di rumah sakit. 1 tabung harganya berapa sekarang, Pak? Ya, mungkin sekitaran 500.000 lah. Kita buat kasaran hitungan. Nah, maka 1 tabung 500.000. Sedangkan yang kita hirup dari kita pertama kali nyeprot di dunia ini sampai detik ini itu sudah berapa tabung. Nah, sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak menuntut dari kita sepeser pun biaya yang harus digantikan untuk oksigen tersebut. Nah, ini adalah merupakan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala balas melalui amal-amal baik kita yang tidak kita sangka-sangka. Mungkin kemarin hari Jumat kemarin kita mengeluarkan harta secara tidak sadar 2.000. Harta tersebut kita salurkan mungkin untuk masjid,
untuk pembangunan masjid, ya walaupun 2.000 tidak masalah. Kalaupun kita ikhlas, ya nilainya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah bisa balas untuk saat ini mungkin dengan kesehatan kita. Yang tadinya kita hari Jumat tidak bisa hadir untuk duduk di majelis ini, Allah berikan kemampuan tergeraknya hati kita untuk duduk di majelis. Nah, ini merupakan sebuah kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kemudian yang ketiga, yang terakhir, al-jihadu bin nafsi, yaitu jihad dengan jiwa. Maksudnya apa? Yaitu jihad yang kita harus bertempur dan ikut berpartisipasi di medan peperangan untuk kemenangan Islam agar kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tetap tinggi. Nah, puncaknya dari jihad adalah kita turun ke medan perang untuk berusaha menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Nah, ini adalah merupakan sebuah puncaknya dari jihad fi sabilillah. Mungkin hanya sedikit ini yang bisa kita kaji pada kesempatan siang hari ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf apabila ada salah penyampaian atau kekurangan pada apa yang kita bahas pada hari ini, supaya untuk dimaafkan, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya memohon ampun. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan datang, yaitu dengan alamatul firqatin najiyah, yaitu tanda-tanda golongan yang selamat. Apa sih tanda-tandanya? Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Ada pertanyaan? 1, 2, 3, insyaallah saya anggap gak ada. Kalau begitu kita tutup pertemuan kita pada siang hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.